Hai guys, balik lagi sama aku Naya dan Sabina, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan Sabina yang tentang perawatan flora. jadi yuk kita mulai bahas tentang cara merawat flora dengan baik. Kali ini kita berada di taman milik Ibu Dewi. Kita di sini emang ngapain sih, Nay? Kita di sini akan menunjukkan perawatan tumbuhan yang dibantu langsung oleh Ibu Dewi. Langsung aja yuk kita lihat cara perawatannya. Anggrek itu dia ada beberapa jenis ya, ada yang namanya anggrek Phalaenopsis atau sering disebut dengan anggrek bulan atau moth orchid. Ini dia biasanya cirinya adalah daunnya lebar, kemudian batangnya pendek. Kemudian ada jenisnya Cattleya. Nah, Cattleya seperti ini, ya hampir sama seperti bulan, tetapi dia mungkin batangnya itu menjadi lebih kecil dan biasanya bunganya itu lebih besar. Nah, kemudian ada Dendrobium, ya Dendrobium seperti ini. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari si tipe pohon daripada anggrek itu sangat-sangat berbeda. Jadi kita bisa membedakan jenis Dendrobium, kemudian Phalaenopsis, ada Cattleya, ya kemudian juga ada yang jenisnya Vanda. Nanti kita bisa lihat yang mana. Nah, ketika kita melihat daripada tipe-tipe anggrek tadi, itu kita harus bisa kemudian menyesuaikan cara-cara perawatannya. Jadi setiap tipe anggrek tadi dia punya spesifik cara perawatannya. Nah, contohnya misalnya kalau anggrek bulan ini biasanya dia hidupnya itu pada kondisi datarannya itu datarannya agak tinggi ya, ataupun sedang ke tinggi. Nah, biasanya anggrek bulan ini dia intensitas mataharinya untuk melakukan proses fotosintesis itu hanya sekitar 60% saja. Jadi ketika kita untuk membungakan, kita harus membuat kondisi lingkungannya itu harus sesuai dengan tempat hidupnya. Jadi intensitasnya itu ada sekitar 60% ya sinar matahari. Nah, oleh karenanya kita rekayasa di kondisi lingkungannya. Kita rekayasa bisa kita letakkan dari bawah pohon seperti itu. Contohnya bisa kita bikin seperti ada shading net di atas dari tempat tumbuhnya. Nah, kalau tipe yang Dendrobium ini cenderung tipenya itu lebih tahan terhadap sinar matahari. Nah, jadi ini kondisinya itu bisa kita letakkan langsung di bawah sinar matahari dan langsung mendapatkan curah hujan. Nah, ini intensitas mataharinya itu adalah full 100%, itu bisa ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin daunnya itu kelihatannya hijau, biasanya kita pakai naungan, tapi naungan itu hanya sekitar 20-40% saja untuk intensitas mataharinya. Nah, itu yang pertama untuk kondisi dia berfotosintesis, karena untuk kalian kan pasti tahu proses fotosintesis itu adalah proses dia melakukan proses metabolisme untuk proses pertumbuhannya, di mana dia butuh CO2, butuh sinar matahari ya, untuk kemudian dia tumbuh besar untuk membentuk batang dan daun. Nah, jadi yang paling penting ya, selain daripada kondisi tadi yang kita sesuaikan, dia juga harus diperhatikan adalah sirkulasi udara, sehingga kan ketika proses fotosintesis kan butuh CO2, jadi dia harus sirkulasi udaranya itu berjalan dengan baik. Nah, tadi sudah Dendrobium dan Phalaenopsis. Kemudian kita ke Cattleya ya. Ini contohnya yang Cattleya, bunganya cenderung biasanya lebih besar, tapi daya tahan itu lebih singkat bila dibandingkan dengan Phalaenopsis dengan si Dendrobium. Ini kalau bunganya ini bisa sampai sekitar 3-6 bulan. Nah, tapi kalau Dendrobium itu biasanya sekitar 3 bulan. Nah, kalau Phalaenopsis ini biasanya sekitar 20 hari saja ya. Tapi biasanya bunganya wangi. Ya, wangi. Nah, intensitas cahaya yang dibutuhkan itu sekitar 60%, sama kondisinya seperti bulan. Nah, tapi dengan sirkulasi udara yang lancar, ya, sirkulasi udara dan CO2 yang lancar. Seperti itu kondisi untuk lingkungannya. Nah, ini jenis Vanda, kan seperti mungkin kalian sudah belajar di sekolah. Vanda, si anggrek ini adalah jenis tumbuhan yang epifit, ya, di mana dia nutrisi ataupun sumber makanannya itu bisa diperoleh dari udara, ya. Nah, jenis Vanda itu dia tidak memerlukan media untuk tumbuh. Kondisinya bagaimana? Kalau kita lihat di sini kondisinya adalah FS/FR, full sun, full rain. Jadi dia bisa langsung kontak dengan matahari dan juga si hujan ya. Jadi air hujan itu juga bagus gitu ya untuk proses pertumbuhannya. Nah, kalau ini untuk ketahanan bunganya itu sekitar 1 bulan ya.
sayangnya hari ini tidak ada yang mekar ya, baru mulai calon bunga yang ada. Nah, dari semua anggrek tadi yang sudah kalian lihat tadi adalah jenis-jenis anggrek hibrida ya. Nah, walaupun si Phalaenopsis tadi ada yang hibrida ataupun silangan ya. Nah, kita juga ada jenis daripada anggrek yang anggrek asli ya, anggrek asli dari Indonesia. Contoh itu ada anggrek bulan asli. Ini Phalaenopsis amabilis. Ini Phalaenopsis amabilis. Nah, ini warnanya warna putih. Ini adalah anggrek spesies Lampung. Ya, karena bunganya sangat banyak, makanya ini salah satu menjadi simbol daripada bunga yang ada di Indonesia atau puspa pesona. Jadi kita termasuk ke dalam puspa pesona ini adalah anggrek jenis amabilis. Nah, ada juga anggrek spesies seperti itu yang Dendrobium spectabil dari Papua. Kemudian ada anggrek Ecotopai, itu juga anggrek spesies, itu termasuk ke dalam genusnya adalah Vanda. Ya, dan kemudian ada lagi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini juga jenis anggrek ya. Ini juga termasuk ke dalam anggrek spesies ya, anggrek spesies ataupun anggrek yang asli didapatkan dari alam. Nah, kondisi tumbuhnya kita lihat di sini langsung sinar matahari dan juga mendapatkan air hujan langsung. Nah, ini yang menarik, di sini ada anggrek spesies juga. Ini namanya Dendrobium anai, wangi ya. Nah, anai ini adalah jenis anggrek spesies dari Pulau Sumatera. Anggrek anai ini sudah saat sekarang ini sudah mulai langka, oleh karena kelangkaannya itu sering disebut dengan the lost orchid ataupun anggrek yang hilang ya. Jadi sudah pernah sempat hilang pada tahun 1926, tapi kemudian ditemukan kembali pada tahun sekitar 1980. Nah, yang warna kuning ini jenis anggrek juga, tapi berbeda. Dia tidak termasuk ke dalam jenisnya Dendrobium, Phalaenopsis, tapi dia masuk ke dalam Oncidium. Ya, ini jenisnya Oncidium. Kalau Oncidium juga cenderung dia tahan terhadap sinar matahari dan juga kondisi yang menerima air hujan langsung. Tadi kan kalian sudah belajar bagaimana caranya kita membuat ataupun mengatur kondisi tempat tumbuhnya. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, si anggrek ini adalah termasuk ke tanaman yang epifit. Jadi dia kalau kita sudah mengkondisikan lingkungannya bagus, sirkulasi daripada si gas CO2-nya bagus, kemudian intensitas mataharinya juga sudah dapat, dia juga butuh nutrisi. Sama seperti kita manusia, kita kan juga butuh nutrisi ya untuk sumber makanannya. Nah, untuk perawatannya biasanya ada 3 jenis nutrisi yang kita berikan. Yang pertama adalah pupuk NPK, tetapi pupuk NPK untuk yang misalnya untuk pertumbuhan seperti daun itu kita menggunakan unsur N-nya yang tinggi. Jadi kalau ada NPK biasanya kita ambil yang unsur N-nya itu yang tinggi, nitrogennya itu yang tinggi. Tapi kalau seandainya misalnya kita lihat ini akarnya itu kan bagaimana caranya memaksimalkan akar. Nanti unsur yang harus kita perhatikan adalah kita menggunakan yang unsur fosfat yang tinggi ataupun P yang tinggi. Sedangkan kalau kita ingin merangsang proses pembungaan, itu harus kita berikan setelah kita lihat daunnya maksimal, akarnya sehat, berarti selanjutnya adalah bagaimana caranya dia berbunga. Nah, kalau berbunga berarti kita harus mempertinggi unsur kaliumnya ya ataupun potasiumnya. Jadi tinggal kita lihat aja komposisi daripada pupuk NPK yang kita gunakan, kemudian kita berikan, kita biasanya aplikasinya adalah semprot, karena kan untuk anggrek ataupun tanaman itu kan biasanya stomata ataupun mulut daun itu berada di bawah permukaan daripada daun. Nah, biasanya stomata ini akan terbuka ketika sore hari. Jadi untuk proses pemukaan itu bisa dimulai ketika mulai matahari terbit ataupun ketika sudah mulai sekitar pukul 4 sore. Nah, itu adalah saat untuk terbuka daripada si stomata tadi atau mulut daun tadi. Nah, kemudian kita aplikasikan si pupuk, kita semprot saja di bawah permukaan daun ya, bawah permukaan daun untuk kemudian memaksimalkan proses penyerapan daripada unsur haranya. Nah, selain daripada pemukaan, mungkin karena curah air tinggi kan biasanya penyiraman ini kan hanya anggrek itu biasanya kita tidak setiap hari kita siram ya. Jadi kalau kita mau nyiram, kita tinggal kita lihat aja medianya ya, misalnya ini medianya masih lembab.
Nah, berarti ini tidak perlu disiram. Ya, biasanya penyiramannya itu bisa dilakukan 2 hari sekali. Nah, kemudian kalau seandainya musim hujan seperti ini, kita tidak melakukan proses penyiraman, tetapi biasanya ketika musim hujan itu sering ada gangguan jamur karena terlalu lembab, ada jamur. Jadi kita bisa mengaplikasikan si fungisida di sini, ya, atau juga kadang-kadang ada masalah bisa pakai bakterisida ataupun juga mungkin pestisida kalau misalnya ada serangga, ya, untuk bisa memaksimalkan bunga anggrek tadi. Tadi kan sudah kalian pelajari bahwa dia butuh nutrisi, ya, itu adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, selain daripada nutrisi tadi, si anggrek ataupun tanaman-tanaman hias tadi itu kita juga bisa memaksimalkan pertumbuhannya dengan kita berikan zat perangsang tumbuh ataupun ZPT di sini. Nah, di sini contohnya ini adalah shootmore. Shootmore ini tujuannya adalah untuk memperbanyak tunas baru. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tunas. Jadi untuk mempertahankan si anggrek tadi dia tetap untuk kondisinya prima untuk bisa dia berbunga, kita harus bagaimana caranya kita rangsang pembentukan tunas barunya tadi. Nah, pembentukan tunas barunya tadi kita bisa tambahkan hormon ZPT, ya, ZPT ataupun si shootmore untuk pertumbuhan tunas. Nah, ini biasanya bahan kimia yang digunakan ini adalah sitokinin. Ya, sitokinin tadi itu adalah untuk menambah kemampuannya untuk membentuk si tunas, ya. Sedangkan yang ini adalah akar. ZPT juga masuk ke dalam ZPT juga. Nah, biasanya kalau untuk yang kita bagaimana cara memaksimalkan akar biar si unsur haranya banyak terserap sehingga pertumbuhannya bagus, gitu ya. Ini kita bisa berikan bahan kimia untuk merangsang akar itu dengan menggunakan auksin, ya, auksin. Nah, ini bisa langsung disemprot ke bagian akar sehingga akar ini tumbuh. Ini biasanya kalau akarnya sehat dia warnanya hijau, ya. Tapi kalau nggak sehat dia biasanya dia kehausan, itu warnanya itu agak putih. Tapi kalau misalnya dia maksimal bagus itu hijau. Tapi kalau dia busuk atau kena jamur itu biasanya warnanya adalah hitam, cenderung hitam. Nah, itu kita bisa lihat apakah anggrek kita itu sehat atau tidak. Nah, untuk yang merangsang bunga tadi, ini sebenarnya sama seperti untuk merangsang tunas, kita pakai sitokinin, bahan kimianya. Tapi aplikasinya ini agak berbeda. Kalau tadi kan untuk daun, kita lebih ke daun, ya, untuk ininya. Tapi kalau untuk yang merangsang bunga, biasanya kita ambil aja seperti ini. Sedikit saja. Ya. Sitokinin ini punya konsentrasi yang tinggi, ya, konsentrasi tinggi dengan unsur K yang tinggi juga, ya, kalium untuk tunas ini tinggi. Jadi kita seperti ini kita aplikasikan ke pucuk daun. Nah, seperti ini, ya. Kita lihat yang mana. Nah, biasanya kalau udah siap untuk diaplikasikan kita perhatikan. Nah, kalau yang ini kan daun kan belum lepas, ya, bagian pucuknya itu belum lepas. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah siap berbunga itu biasanya daunnya sudah seperti ini, jadi tidak ada lagi bagian pucuk. Nah, ini biasanya disebut dengan istilahnya adalah tutup daun. Jadi ketika kondisi si anggrek sudah tutup daun, dia tidak ada lagi yang tunas seperti ini, sudah siap untuk kita bungakan. Tinggal kita tuang saja di bagian atas, nanti dia akan turun ke bawah. Nah, potensi bunganya di mana? Kalau anggrek seperti ini kan dia cenderung di ruas-ruas pohon yang akan muncul. Jadi di sini akan muncul nanti si bunganya seperti ini. Nah, ini semua kita aplikasikan, dia akan muncul di sini. Nah, itu dia penjelasan tentang perawatan flora. Makasih banyak ya yang udah nonton. Thank you banget juga untuk yang udah nyempetin nonton video kita dari episode